Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Sahabat Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu, kesempatan hari ini bentuk kita bersyukur kepada nikmatnya. Mari kita berusaha merenungi dan mendalami apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam risalahnya yang mulia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, satu ketika Rasulullah SAW saat berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Man ya'khudu anni haula'i kalimat faya'malu bihinna aw yu'allimu ma ya'malu bihin?" Siapa di antara kalian yang akan mendapatkan, yang ingin mendapatkan dariku beberapa kalimat. Maksudnya adalah beberapa wasiat. Faya'malu bihinna aw yu'allimu ma ya'malu bihin. Untuk dia amalkan dalam kehidupannya atau diajarkan kepada orang lain untuk diamalkannya. Faqala Abu Hurairah, qultu ana ya Rasulullah. Maka berdiri Abu Hurairah dan dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Fa'akhada biyadi, kata Abu Hurairah, maka Rasulullah memegang tanganku, fa'ada khamsan, dan Rasulullah merinci 5 kalimat. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat, 5 kalimat ini yang disampaikan kepada Abu Hurairah tentu adalah juga menjadi wasiat tidak hanya untuk Abu Hurairah, tapi untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW. Apa 5 hal ini? Pertama, Rasulullah menyampaikan kalimat yang pertama dengan kalimat ittaqi maharim takun abdan nas. Yang pertama, jauhilah oleh kalian hal yang diharamkan oleh Allah, niscaya kalian menjadi hamba Allah yang sejati. Yang kedua, wardo bima qasamallah takun agdan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin jarak takun mu'minan. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa habbin nas ma yuhibbu li nafsik. Yang keempat, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Takun musliman, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Dan yang kelima, la taksirud dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Jangan kau banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mengakibatkan kerasnya hati, matinya hati. Hadis ini diterima dari sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dia seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan kalau di ranking, dia adalah ranking pertama perawi hadis. Dikenali dengan Abu Hurairah dan Rasul menggelarinya dengan Abu Hurairah karena sering ketika bersama Rasulullah menyimpan kucing di tangannya. Abu Hurairah artinya bapak kucing. Lalu Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling antusias dalam belajar, paling sungguh-sungguh menerima hadis Rasulullah. Walaupun usia pertemuannya singkat, karena setelah 3 tahun beliau masuk Islam, mengikuti Rasul kemana pun pergi, dimanapun Rasul berada, beliau mendengar, langsung dicatat, beliau melihat, langsung dicatat, disampaikan kepada sahabat yang lain. Artinya, dia menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan menurut para ahli hadis lebih dari 5.000 hadis melalui lisan beliau yang disampaikan kepada para sahabat, para tabi'in dan sampai kepada kita hari ini. Di antara sekian banyak hadis riwayat Imam Tirmizi yang merupakan wasiat Rasulullah ini, kita akan renungkan kesempatan saat ini. Kita renungkan satu persatu. Yang pertama wasiat Rasulullah, ittaqi maharim takun abdan nas. Jauhilah olehmu segala yang diharamkan, niscaya engkau menjadi hamba Allah yang sejati. Abdan nas adalah hamba di antara hamba-hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah, baik itu manusia
Bahkan semua alam ini, binatang, hewan, tumbuhan, semua yang ada di jagat raya ini adalah hamba Allah. Allah lah satu-satunya Rabb, Allah lah Tuhan yang diibadahi. Tapi siapa di antara hamba terbaik, di antara hamba yang benar-benar menjadi hamba Allah, adalah mereka yang mampu dan bisa menghindarkan dirinya dari segala bentuk dosa, keburukan, dan kemaksiatan. Takun abdan nas, hamba Allah adalah yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, poinnya harus ittaqi maharim. Kita hindarkan diri kita dari segala keburukan. Karena tidak akan bersatu antara dosa dan kebaikan, antara maksiat dan ketaatan. Tidak bersatu antara hak dan batil. Ketika kita sedang melakukan ketaatan, maka saat itu kita sedang meninggalkan kemaksiatan. Pun sebaliknya, ketika seseorang sedang bermaksiat, maka dia sedang meninggalkan sebuah ketaatan. Tidak disatukan antara hak dan batil. Maka kalau kita ingin termasuk kepada orang yang taat kepada Allah, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, poin pertama adalah kita tinggalkan segala dosa, keburukan, dan maksiat. Karena tidak bisa digabung keduanya. Mata yang sering dipakai jalalatan digunakan untuk maksiat, melihat yang tidak boleh dilihat, maka akan sulit mata itu dipakai membaca Al-Quran. Akan sulit mata itu dipakai menangis mengingat dosa-dosa kita. Lisan yang sering dipakai berdusta, bergibah, membicarakan keburukan orang, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak pada tempatnya. Maka sulit lisan itu juga dipakai untuk berzikir, menyebut nama Allah sekalipun. Kaki yang sering dipakai melangkah ke tempat maksiat, ke tempat yang buruk, ke tempat yang haram, maka sulit dipakai untuk melangkah ke masjid. Itulah sebabnya ketika kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, jadi hamba Allah yang sesungguhnya, kita harus memulai dengan menghindarkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Poin pertama, pemirsa Kompas TV Jawa Barat, adalah berusahalah menghindarkan diri kita. Ittaqi maharim takun abdan nas. Yang kedua, Rasulullah memberikan wasiat yang kedua kepada Abu Hurairah. Dan sekali lagi ini adalah wasiat juga bagi kita sebagai umat Rasulullah. Wardo bima qasamallahu lak takun abdan nas. Ridholah dengan apa yang Allah tentukan kepadamu. Niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Kaya di sini bukan kaya harta, bukan kaya jabatan, bukan kaya uang yang melimpah, tetapi kaya hati. Karena Rasulullah pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Laisal gina gina'un nafs, laisal gina gina'ul ard, walakinal gina gina'un nafs." Bukanlah orang kaya itu orang yang melimpah hartanya, kekayaannya, tetapi yang kaya adalah kaya hati. Banyak orang-orang yang memiliki harta banyak, kedudukannya tinggi, tapi tetap masih korupsi. Itu berarti dia mentalnya miskin, walaupun dia punya harta, walaupun dia dianggap kaya. Mentalnya mental yang miskin, hatinya tetap miskin. Dan itu bisa jadi sifat dasar manusia. Rasulullah pernah mengisyaratkan ini dalam sebuah hadis, di mana ketika Rasulullah SAW bersabda, betapa manusia ini serakah. Walau kana indahu wadin minal dahab. Kalau manusia itu meminta dan diberi oleh Allah wadin minal dahab, satu lembah emas, niscaya dia fayas'alu dahaban, fayas'alu wadian, dia akan meminta lembah emas yang kedua. Kalau sudah punya lembah emas yang kedua, dia akan minta yang ketiga. Kurang gimana banyaknya? Satu lembah emas, bukan 1-2 gram, bukan 1-2 kilo. Ketika dia punya, dia masih minta yang kedua. Dia masih cari yang kedua. Dia serakah untuk mendapatkannya. Sampai kata Rasulullah, hatta yamla'u famuhu minat turab. Sampai kemudian lisannya dipenuhi dengan tanah. Artinya sudah datang kematian. Kalau sudah tiba kematian, maka sudah sulit lagi. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, betapa serakahnya sifat manusia. Kalau dia tidak punya jiwa qanaah, merasa cukup, maka dia akan terus tidak akan merasa
cukup dengan keinginannya, dia akan terus mengikuti hawa nafsunya dan apapun bisa dilakukan. Mungkin kita heran, kok kenapa dia sudah punya jabatan tinggi, gajinya besar, dia punya kedudukan, dia punya perusahaan, kok masih korupsi? Karena memang sifat dasar manusia seperti itu, kecuali warda bima qasamallah, dia berusaha untuk qanaah. Qanaah artinya menerima segala ketentuan Allah. Qanaah bukan berarti tidak ikhtiar, bukan berarti tidak berupaya, bukan berarti tidak mencari, mengejar sungguh-sungguh. Seorang yang qanaah, dia berusaha sungguh-sungguh, dia ikhtiar maksimal, dia berbuat yang terbaik, lalu dia serahkan kepada Allah segala ketentuannya. Dia kembalikan kepada Allah apa yang akan menjadi jatah dan bagiannya. Para pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, menarik tentang qanaah ini, ya, satu ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq satu ketika memiliki seorang pelayan, ya, pelayan dia sangat dekat dengan Abu Bakar. Bukti bahwa seorang yang soleh, yang baik itu memuliakan siapapun sekalipun dianggap sebagai orang yang rendah, pembantunya, tapi diperlakukan dengan baik. Sehingga kalau makan suka diajak makan bersama, kalau punya sesuatu berbagi. Sampai satu saat ternyata pelayannya ini yang berbagi kepada Abu Bakar. Dia memberikan kurma yang dia peroleh. Ketika diberi itu, karena Abu Bakar menganggap sudah biasa, sudah dekat, lalu dia makan kurma itu. Ketika dimakan dan baru satu butir. Lalu pelayan ini mengatakan, wahai Tuan, kenapa engkau langsung makan? Engkau tidak tanya dari mana? Kata Abu Bakar, memang dari mana? Bukankah biasa kita makan sama-sama di sini? Maaf Tuan, kurma itu adalah upah ketika dulu saya sebelum menjadi seorang muslim sering melakukan perdukunan. Dan ketika melakukan perdukunan itu, saya diupah dengan sebutir kurma ini. Mendengar itu Abu Bakar kemudian merogoh mulutnya, merogoh sampai ke ujung daripada tenggorokannya, sampai dia muntahkan kembali. Karena dia khawatir masuk makanan yang bukan haknya, masuk makanan yang bukan bagiannya. Itu hanya sedikit, satu butir kurma. Bagaimana kalau ada harta yang sampai puluhan juta, ratusan juta, miliaran dia ambil padahal bukan haknya? Tentu itu bukan orang yang qanaah. Orang qanaah adalah merasa cukup. Orang qanaah dia meyakini bahwa setiap kita memiliki jatah yang berbeda di hadapan Allah. Harta kita memang berbeda. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkecukupan, ada yang tidak. Tidak masalah, tetapi setelah ikhtiar sungguh-sungguh, dia kembalikan segalanya kepada Allah. Itulah orang yang qanaah. Ya, para pemirsa Kompas TV Jawa Barat, itu yang kedua, orang yang senantiasa menjadikan nikmat Allah, senantiasa merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, wa ahsin jaraka takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin yang sejati. Kita menjadi seorang mukmin yang sejati ketika kita berusaha memuliakan tetangga kita. Urusan tetangga bukan urusan sederhana. Bahkan ketika malaikat Jibril memberitahu Rasulullah untuk berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah mengira, hampir-hampir kata Rasulullah, aku kira tetangga itu dapat warisan. Itu menunjukkan bagaimana diperintahkan memuliakan tetangga sampai diperkirakan mendapat warisan. Padahal tidak, tentu saja sebagaimana dalam Al-Quran, tidak termasuk mendapatkan warisan. Namun kaitan keimanan seseorang itu juga dilihat dari seberapa bisa dia memuliakan tetangganya. Sampai Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga, bagian dari kita mengimani perintah Allah tadi. Sampai Rasulullah mengulang sebagaimana dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat kaget. Paman la yu'min ya Rasulullah. Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian bersabda, alladzi la yu'minu jarahu bibawaqihi.
yaitu yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Hati-hati pemirsa Kompas TV Jawa Barat semuanya, jangan sampai kita membuat tetangga kita tidak ridho. Mohon maaf, ada yang parkir di depan pintu gerbang tetangga sehingga mobil dia terhalang. Atau parkir di jalanan yang itu adalah jalanan tetangga kita, jalanan umum. Sementara orang mau lewat jadi susah, orang mau melewati jadi macet, orang mau melewati jadi terhalang. Kalau mereka berdoa dengan doa yang buruk, bisa jadi doa itu diijabah karena orang dizalimi. Kalau tetangga kita tidak ridho dengan apa yang kita lakukan, merasa terganggu, jadi dosa yang menumpuk bagi kita. Karena tiap hari, mungkin kalau di kantor atau ketemu dengan orang lain kita bermusuhan masih agak mending, walaupun itu tidak boleh. Tapi bagaimana kalau bermusuhan, selek, ya, beda pendapat, bertentangan dengan tetangga, itu akan menjadi hal yang berat karena tiap hari kita ketemu. Maka Rasulullah memerintahkan, wa akrim jaraka takun mu'minan. Ingin menjadi seorang mukmin yang baik, maka muliakanlah tetangga. Yang keempat, para pemirsa Kompas TV Jawa Barat, pesan Rasulullah adalah wahibin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Takun musliman. Jadi seorang muslim sejati. Kita sangat ingin dihormati orang-orang lain. Maka sama orang lain pun ingin dihormati oleh kita. Kita tidak mau diperlakukan buruk oleh orang lain. Kita tidak mau dihina, tidak mau direndahkan, tidak mau diejek. Maka sama orang lain pun tidak mau kita perlakukan seperti itu. Maka ukurlah diri kita untuk mengukur, menghargai, dan menghormati orang lain. Islam sangat menghargai pendapat setiap orang. Dan bahkan sangat menghargai kondisi setiap orang. Kalau ada orang yang mungkin keterbatasan fisiknya, ada orang yang lebih kurus, lebih gemuk, atau seperti apapun fisiknya, kita tidak boleh menghinanya. Kenapa tidak boleh? Satu, kalau kita menghina saudara kita sama dengan menghina Allah yang menciptakannya. Karena tidak ada yang tidak sempurna ciptaan Allah. Itu bisa jadi ujian bagi setiap orang yang boleh jadi kalau sabar mengantarkan dirinya kepada surganya Allah. Yang kedua, kenapa tidak boleh merendahkan? Karena ketika merendahkan dan menghina, itu berarti kita menabung dosa dan keburukan. Satu ketika ada sahabat Nabi, ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu terkenal sebagai sahabat yang saleh, sahabat yang baik dan banyak meriwayatkan hadis. Satu ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon kurma dan ditertawakan oleh para sahabat lain yang hadir saat itu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud badannya kurus, kemudian berkulit hitam dan pendek tubuhnya. Maka ketika dia naik terlihat kakinya yang kurus. Para sahabat mentertawakan dengan mengatakan, oh itu ada sapu lidi naik ke pohon kurma. Tapi ketika Rasul mendengar, Rasulullah SAW menegur para sahabat, celaka kalian, engkau telah menghina orang yang dimuliakan oleh Allah. Sentak sahabat saat itu mereka langsung menangis, memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Ibnu Mas'ud. Seolah-olah Rasul memberikan pesan, jangan menghina saudara yang lain. Kalau kalian tidak mau dihinakan oleh Allah, muliakanlah saudaramu yang lain, maka Allah akan memuliakanmu. Inilah yang menjadi tugas kita dalam kehidupan kita. Dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun dimanapun. Ukurannya bagaimana? Kita ukur diri kita. Rasulullah juga bersabda, Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi aunil akhi. Allah akan beserta dengan hambanya. Artinya Allah akan menolong hambanya sepanjang hambanya tersebut senantiasa menolong saudaranya yang lain. Maka mari sekali lagi ukur diri orang lain sebagaimana kita mengukur diri kita. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana kita ingin dilakukan baik oleh orang lain. Yang terakhir, yang kelima,
Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada. Yang kelima, pesan Rasulullah, la tuksiru dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Memang manusia dalam hidup ini kita tidak bisa monoton, tidak bisa lurus-lurus saja, tidak bisa selalu tegang. Perlu ada refresh, perlu ada yang menyenangkan, perlu juga kita tertawa. Tetapi yang tidak boleh tertawa yang bisa mengakibatkan hati kita mati. Tertawa apa yang mengakibatkan hati mati? Kalau satu, tertawa itu berlebihan. Bukan tidak boleh tertawa, tapi kalau yang berlebihan, melupakan Allah, melupakan Rasulullah, melupakan zikir kepadanya, itulah yang tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, la tuksiru dhahik, jangan kau banyak tertawa. Karena ketika sedang tertawa, maka biasanya dalam kondisi saat itu kita lalai. Ya, kita sedang lupa, bahkan bisa melupakan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tertawa ini catatannya, jangan sampai dibarengi dengan dusta. Karena ingin dianggap humoris, karena ingin ditertawakan orang, karena ingin berusaha membuat orang lain senang dengan tertawa, tetapi kita dibarengi dengan dusta di dalamnya. Padahal kedustaan adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh lisan kita. Yang ketiga, tidak boleh tertawa kita menyakiti orang lain. Nah, kita menghina orang lain. Nah, banyak di antara orang-orang yang bercanda, kemudian dari candaan itu menjadi sebuah penghinaan. Ketika yang dihinanya diterima, tidak terima ya dengan candaan itu, karena dia tidak terima ditertawakan, terjadilah akhirnya pertengkaran. Bahkan bisa jadi berujung kepada malapetaka, saling membunuh. Hanya gara-gara masa kecil saling mentertawakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian tahu apa yang kelak terjadi di hari kiamat nanti, kalau kalian tahu betapa setiap amal yang di dunia ini akan dipertanggungjawabkan, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, bukan tidak boleh kita tertawa, bukan tidak boleh kita bahagia, tapi jangan sampai tertawa kita membuat hati kita menjadi keras. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, itulah 5 pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abu Hurairah, dan juga pesannya itu sampai kepada kita sebagai umatnya. Maka ada satu hal yang penting juga dari pesan ini adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengingkari apa yang menjadi Rasulullah, apa yang telah Rasulullah pesankan kepada kita tadi. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang munafik yang mereka mendengar tapi mereka kemudian melalaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menerima nasihat tapi kemudian nasihat itu kita abaikan, nasihat itu kita lupakan. Oleh karena itu berupayalah untuk sebisa mungkin kita mengamalkan sunnah Rasul sebagai bentuk kita taat kepadanya. Sebagai kesimpulan, saya ulangi hadis ini, ada 5 pesan dari Rasulullah. Yang pertama Rasulullah memesankan kepada kita untuk senantiasa menjauhi hal yang diharamkan. Ittaqi maharim takun abdan nas. Yang kedua, jadilah kita menjadi orang-orang yang ridho, qanaah dengan ketentuan Allah. Wardau bima qasamallah takun agnan nas. Ridholah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, wa akrim jarok takun mu'minan. Muliakanlah tetanggamu, niscaya engkau menjadi seorang mukmin sejati. Yang keempat, wahibbin nas kama yuhibbu li nafsik, wahibbin nas ma yuhibbu li nafsik, takun musliman. Cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Dan yang kelima, la tuksiru dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Jangan engkau banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Semoga pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah, dan tentu kepada kita umatnya bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kekuatan dan kemampuan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.